Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Saya Nanang Qasim Yusuf, Nakoy, penulis buku One Minute Awareness. Buku yang sepegang ini adalah buku sangat penting yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, bahkan menjadi salah satu buku di antara trilogi Seven Awareness. Buku mega bestseller yang dari Gramedia ini menceritakan tentang bagaimana kita menemukan 1 menit yang mengubah nasib. Kadang-kadang pertanyaannya adalah, apakah betul nasib hanya dirubah oleh 1 menit? Saya mengatakan bahwa proses mengubah nasib tentu tidak 1 menit, tapi menemukan titik balik, menemukan daya ungkit, menemukan one minute awareness yang disebut momentum, itulah yang paling mahal. Orang-orang sukses, orang-orang hebat, para disruptor, para pendobrak-pendobrak masa depan, mereka tentu memiliki one minute awareness. 1 menit yang membuat mereka kemudian berada di jalur yang fokus, konsisten, atau sebagian orang menyebutnya adalah istiqomah. By one, terus, dan terus. One minute awareness atau 1 menit bagaimana mengubah nasib dalam buku ini dimulai dari sebuah rumus yang disebut dengan tekanan. Apakah Anda pernah merenungi, mentafakuri, mentadaburi sebuah filosofis dari tekanan? Kalau Anda melihat sebuah jongkat jangkit, ketika ditekan sebelah kiri, maka sebelah kanan akan naik. Sebutkan 1 daerah yang mungkin berbeda. Jawabannya adalah sama. Anda di luar negeri, di Indonesia, di Eropa, di Malaysia, dimanapun. Ketika ada permainan TK, jongkat jangkit, ditekan sebelah kiri, maka sebelah kanan akan naik. Itulah hukum alamnya. Itulah sunatullahnya. Hal ini juga dikuatkan dalam teori Snelling atau Snell menyampaikan bahwa dalam teorinya, Snellium menyampaikan bahwa sudut datang akan sama dengan sudut pantul, membuat sebuah rumus seperti huruf V. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Dengan catatan tanah di lantainya adalah datar atau bersih atau rapi. Berarti kita bisa membuat kesimpulan dalam buku One Minute Awareness bahwa orang-orang yang banyak menemukan tekanan, berusaha menemukan tekanan, bangsa yang menemukan tekanan, ini seperti sudut datang. Bisa jadi kalau dia bisa mengolah bagaimana stress management, mengolah tekanan tersebut, membuat dia menemukan sudut pantul, naik, melompat. Saya tidak pernah terbayangkan seandainya sudut datang itu nggak pernah ada dalam kehidupan saya. Mungkin seandainya ayah saya adalah seorang PNS atau orang yang nyaman, orang yang kaya, orang yang berada, mungkin tidak ada motivasi yang kuat dalam kehidupan saya. Ada tapi standar. Ayah saya adalah seorang tukang beca, petani kecil di kampung halaman saya, Desa Kalibuntu, Losari, Brebes, yang tiap hari dia menyiapkan uang Rp3.000 untuk saya di pondok pesantren. Kadang-kadang ayah dapat uang misalkan 10.000, maka disisakan 3.000 untuk saya dan sisa untuk ibu dan adik-adik saya. Dan apa yang ayah saya lakukan untuk saya, pasti ayah saya telah menemukan one minute awareness. Apakah ayah saya melihat ada orang, ada anak yang sukses sehingga dia bermimpi, ayah bermimpi, memiliki impian, cita-cita, ingin anaknya sukses? Atau ayah menemukan hinaan, cacian, fitnah, atau mungkin guncingan sehingga dalam batinnya ingin punya anak yang bisa menggunting kesulitan dan kebodohan kehidupannya? Peristiwa yang dialami oleh ayah saya sehingga kemudian istiqomah menyiapkan uang Rp3.000 setiap hari untuk saya pesantren, dan akhirnya sampai lulus,
itu menjadi 1 minute warnings bagi ayah saya sendiri. Dan akhirnya berhasil. Tekanan yang dialami oleh ayah saya membuat ayah saya bermimpi, dan itu dipindahkan mimpi itu kepada putra-putranya. Mungkin sama dengan putra atau Anda sebagai putra atau Anda sebagai ayah, yang terkadang mimpi tersebut ditransfer kepada putra atau putri Anda melalui kata-kata. Ayah pengen punya anak jadi dokter, ibu pengen punya anak jadi arsitek, ibu pengen punya anak jadi takfid atau hafal, hafiz. Kalimat-kalimat datar, kalimat-kalimat biasa, tapi ketika Anda penuh tekanan, yang tekanan tersebut melahirkan daya ungkit atau sudut pantul tersebut, itu diterima oleh putra atau putri Anda bisa berbeda. Itu bisa menjadi 1 minute warnings bagi putra putri Anda. Ada yang menemukannya hanya sebatas kata-kata simpel ketika ayahnya memegang jari dan mengatakan, tangan bapak kasar nak, dia balik ke ladang, pengen punya anak jadi guru. Kalimat biasa mungkin bagi orang lain, tapi ketika disampaikan karena tekanan kehidupan yang membuat dia mesti punya dreams, hati dan hati itu menyatu. Hati ayahmu, hati ibumu diceritakan melalui mulutnya, Anda bisa merasakan di hatinya, di hatimu, dan membuat diri Anda akhirnya memiliki fokus, memiliki konsistensi, memiliki cita-cita yang besar. Dan ternyata ini pun terjadi negara-negara maju. Coba Anda susun daftar atau 10 negara maju di dunia. Dari mulai Amerika, Cina, misalkan Jepang, Inggris, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah negara maju itu tidak ada tekanan? Justru karena tekanan itulah mereka maju. Amerika dibangun dari negara atau bangsa yang pendatang. Mereka, para pendatang, membangun sebuah negara. Penduduk Amerikanya bisa kita cari. Para pendatang memiliki tekanan, mereka harus eksodus, mereka harus meninggalkan kampung halamannya. Sama ketika kita orang-orang Jawa pindah atau merantau, memiliki tekanan yang kuat, harus sukses. Sama ketika Anda orang Minang, Padang, harus merantau dan nggak mau pulang kecuali harus sukses, kan? Di kampung halaman tinggal seorang ibu, tinggal satu rumah, mungkin itu pun rumah kecil, dan Anda sebagai anak yang paling besar, Anda memutuskan merantau ke Jakarta karena apa? Tekanan. Tekanan itu yang membuat Anda akhirnya memiliki impian yang kuat. Negara maju karena memiliki tekanan. Perusahaan-perusahaan hebat, mereka memiliki tekanan. Jepang dulu ketika dapat tekanan, dia bisa bangkit. Ketika Jepang dapat tekanan dari Amerika, dia termotivasi. Ketika militernya kalah, Jepang kemudian beralih kepada perang bisnis ekonomi, mengirimkan mobil-mobil murah, mobil-mobil hemat yang namanya Toyota, kemudian Honda, Mitsubishi di Amerika. Dan mobil Ford begitu kaget ketika mereka menggunakan mobil-mobil murah. Tapi ketika kemudian tidak ada tekanan lagi, Jepang lemah dan diambil alih oleh Korea. Pertanyaan saya kepada Anda, kenapa Korea produknya hebat, produknya laku, Samsung dan sebagainya, Hyundai? Karena mereka ada tekanan. Ada Korea Utara, Korea Selatan yang saling bersih tegang. Mereka berlomba menjadi yang terbaik karena tekanan. Mungkin Anda juga kaget kenapa para CEO di dunia, bisnis-bisnis besar dari mulai Tesla, X atau Twitter dan sebagainya, Microsoft, rata-rata adalah orang India, para CEO-nya. Ya, India negara yang penuh dengan tekanan. Anda tahu Kashmir, Pakistan dan India, yang dulunya adalah satu saudara terpisah karena agama. India dan Pakistan nggak pernah akur secara hakikatnya. Ada Kashmir yang kemudian menjadi titik momentum di situ. Mereka berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam apa? IT, teknologi. Maka ketika orang-orang India, anak-anak kecil sudah paham tentang IT, mereka punya tekanan. Persoalan saya,
buat Anda adalah apa tekanan bangsa ini hari ini. Kalau bangsa ini nggak ada tekanan, kita bisa menjadi bangsa yang nyaman. Kalau hidup kita nggak ada tekanan, kita menjadi orang yang sangat nyaman. Kadang-kadang tidak harus mencari tekanan tersebut. Anda harus menyadari saja. Memeluk putri Anda yang sudah besar, atau memegang putra Anda masih kecil, itu bisa menjadi tekanan. Mencium tangan ibumu yang sudah sepuh dan bermimpi berangkat umroh atau haji, itu bisa menjadi tekanan. Mendengar kata-kata ayah yang sudah pensiun dan hanya menunggu uang pensiunan tiap bulan, itu menjadi tekanan. Atau keadaan posisi Anda hari ini sedang nganggur, sementara banyak omongan kanan kiri kepada Anda, itu juga tekanan. Persoalannya adalah, apakah tekanan tersebut bisa menjadi 1 minute awareness atau kebalikannya 1 minute nonsense. Karena banyak orang yang justru menemukan tekanan bukan malah melesat, bukan malah melejit, bukan malah jadi pemenang, malah dia kalah menjadi pecundang. Baca buku ini, saya sudah menuliskan hampir 380 halaman, dan khusus 1 minute awareness ini diseminarkan di kelas-kelas atau di forum-forum, rapim, raker, ya, sebagai opening maupun closing, sebagai pengunci dari seminar Anda, rapim Anda, agar mereka menemukan 1 minute awareness. Para pegawai-pegawai Anda memiliki 1 minute awareness sehingga melesat terus menjadi di atas rata-rata. Saya Nanang Qasim Yusuf, penulis buku 1 minute awareness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.